Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hayaris Karobania, NPM 18 10 80 10 44. Saya Mutiara Putri, NPM 18 10 80 10 33. Saya Nabila Asmi Fauzia dengan NPM 18 10 80 10 32. Sebelum kita mempelajari tentang pengelolaan sumber daya air Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdiri dari pulau besar maupun kecil. Dengan luas pulau kecil kurang dari 2.000 meter persegi beserta lingkup ekosistemnya, serta memiliki panjang pantai sebesar 99.093 km di dunia. Kemudian, sumber daya air merupakan salah satu penopang kehidupan yang vital. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi membutuhkan air untuk minum maupun kebutuhan lainnya, sehingga permintaan air setiap harinya meningkat. Namun, semakin lama kualitas sumber daya air mengalami penurunan dan krisis pengelolaan oleh kerangka kebijakan, hukum, kelembagaan, dan SDM dalam menghadapi permasalahan ini. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan SDA? Pengelolaan SDA atau pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode yang menentukan pola dan rencana strategis agar kebutuhan setiap sektor kehidupan dapat terpenuhi dan dapat memberi dampak positif terhadap ekosistem. Atau dapat juga diartikan sebagai upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Berikutnya, undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, ada Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air. Selanjutnya ada pola pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kaidah satu sungai, satu rencana induk, dan satu manajemen terkoordinasi dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air tersebut yang secara berkelanjutan, maka harus ada upaya pendayagunaan sumber daya air yang diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai. Dengan melakukan proses penyusunan rencana induk yang diselenggarakan melalui pelibatan peran seluas-luasnya melalui semua unsur pihak yang berkepentingan. Dengan menetapkan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan secara demokratis dengan pelibatan semua yang berkepentingan dalam wadah koordinasi berdasarkan asas, yaitu keseimbangan antara fungsi sosial dan ekonomi, kemanfaatan umum, kelestarian, keadilan, keterpaduan, kemandirian, dan keterbukaan, serta adanya akuntabilitas publik. Baik, di slide selanjutnya, implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang mandiri, profesional, dan akuntabel. Masyarakat dan semua unsur pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan. Dengan biaya pengelolaan sumber daya air yang ditanggung bersama oleh penerima manfaat melalui penerapan prinsip pembayaran penggunaan air dan prinsip pembayaran polusi atas dasar sistem subsidi silang menurut norma kelayakan umum. Dengan adanya tersebut, reformasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan sumber daya air atau non-irigasi dan kebijakan irigasi. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air memiliki 3 sasaran berdasarkan prinsipnya, yaitu ada 3.
Yang pertama, ada sumber air yang diharapkan dapat menjadi pelindung dan pelestarian sehingga fungsinya tetap terpelihara sebagai resapan maupun wadah air. Yang kedua, ada fisik air yang diharapkan ketersediaannya tetap ada untuk masa sekarang hingga masa yang akan datang dan penggunaannya secara efisien. Yang terakhir, ada kualitas air yang diharapkan adanya pengelolaan ini dapat mengendalikan pencemaran air sehingga kualitas airnya tetap terjaga. Selanjutnya ada mewujudkan IWRM atau Integrated Water Resource Management, yaitu memiliki kriteria ada 3. Yang pertama, efisiensi ekonomi, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada keberlanjutan atau sustainability. Dari mewujudkan IWRM ini, elemen yang paling penting atau kerangka dan pendekatan dengan ketiga kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada 3 juga, yaitu yang pertama enabling environment, yang kedua institutional roles, yang ketiga ada management instruments. Upaya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air secara garis besar yang tercakup dalam upaya ini yaitu 1. Membentuk wadah nasional sumber daya air seperti Badan Air Nasional atau dengan nama lainnya. 2. Merumuskan kebijaksanaan sumber daya air nasional. 3. Menyesuaikan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk peraturan daerah. 4. Memperkuat sistem koordinasi kelembagaan sumber daya air baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat wilayah sungai. 5. Membentuk kerangka sistem informasi dan jaringan data sumber daya air. 6. Menyelenggarakan korporatisasi pengelolaan wilayah sungai. 7. Mempersiapkan kerangka kerja untuk alokasi air yang adil dan efisien, dan mekanisme hak guna air untuk air permukaan dan air tanah. 8. Membentuk kerangka peraturan yang efektif dan dapat dijalankan untuk pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air. 9. Merevisi kebijaksanaan, kelembagaan, dan peraturan untuk meningkatkan manajemen irigasi. Studi kasus yang digunakan kelompok kami yaitu pengelolaan sumber daya air untuk pengembangan pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Jurnal ini ditulis oleh Sinulinga et al. 2015. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan sebagai berikut. 1. Debit air tanah di Pulau Pari sebesar 290.048 meter kubik per tahun. Berdasarkan ketersediaan air selama 8 bulan surplus November sampai Juni dan bulan defisit selama 4 bulan Juli sampai Oktober. 2. Kualitas air tanah termasuk dalam kategori baik dan tersebar secara mengelompok di tengah-tengah pulau. Namun pada titik ke-12 beralokasikan di pesisir selatan Pulau Pari dan bersinggungan langsung dengan tepian laut. 3. Kebutuhan air di Pulau Pari akan mengalami peningkatan sesuai dengan perhitungan rasio kebutuhan dengan ketersediaan airnya. Pada tahun 2013 sebesar 16%, 2018 sebesar 19%, dan 2023 sebesar 22%. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya penduduk, kunjungan wisatawan setiap harinya, aktivitas pendidikan, dan hewan ternak yang berada di Pulau Pari. 4. Tingginya wisatawan yang datang ke Pulau Pari pada tahun 2013 disebabkan karena adanya BLM, Bantuan Langsung Masyarakat yang diterima oleh FORI-MARI, Forum Masyarakat Pulau Pari. Dibuatnya strategi dalam pengelolaan sumber daya air untuk pariwisata sesuai dengan visi dan misi dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai berikut. 1. Membuat kebijakan pembatasan pengunjung agar kelestarian pulau dan sumber daya air tetap terjaga. 2. Menyusun kebijakan dan membuat kelembagaan yang terintegrasi dengan lembaga yang sudah ada untuk menangani pengelolaan sumber daya air di Pulau Pari. 3. Mengembangkan paket wisata yang berbasis ekowisata dengan melibatkan unsur penduduk, instansi, universitas, dan LSM. Sekian penjelasan
kami tentang materi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah informasi para pendengar. Terima kasih.